Diduga menyentuh kabel listrik, 3 orang pekerja tersengat listrik saat mendirikan tiang telekomunikasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Satu pekerja harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya terkulai lemas. Eh, Kawanan terdekat tolong ambilkan ambulan lah. Video amatir warga merekam 3 orang pekerja tersengat listrik di area komplek Pasar Kahayan, Palangkaraya. Ambulan PP Salah satu korban yang terkulai lemas dan kesakitan diamankan warga ke depan toko. Selanjutnya, beberapa warga mengevakuasi korban menggunakan mobil ambulan relawan ke RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Menurut rekan korban yang bertugas sebagai sopir, awalnya ketiga korban mendirikan sejumlah tiang untuk pemasangan kabel optik jaringan telekomunikasi. Naas saat mendirikan salah satu tiang di area Pasar Kahayan, tanpa disadari ujung tiang yang terbuat dari besi menyentuh kabel listrik. Beruntung, insiden tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Mau dirikan tiang tapi kesamber kabel Mas. Listrik gitu ya? Kabel listrik. Ada berapa orang tadi yang? Ada orang tiga. Tiga? Pak, posisi 3 orang tadi di mana Pak? Di atas, di bawah, di mana? Di bawah. Di bawah. Pasca kejadian, pemasangan tiang telekomunikasi di kawasan tersebut dihentikan untuk sementara waktu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan. Seorang pria paruh baya dibekuk personel Ditres Narkoba Polda Jambi di dalam bus umum dalam perjalanan menuju Sumatera Selatan. Pria tersebut diamankan petugas lantaran nekat menjadi kurir pengiriman sabu seberat 2 kilogram. Buka Pak. IN mungkin tidak menyangka akan digerebek polisi. Pasalnya ia cukup aman menumpang bus dalam perjalanan dari Pekanbaru Riau. Tetapi saat bus melintas di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, personel Ditres Narkoba Polda Jambi langsung menyergap IN. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati barang bukti 2 kg sabu. Tidak lagi bisa berkutik, IN langsung diboyong ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain IN, polisi juga menangkap MS yang diamankan dari sebuah rumah makan di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. MS bertugas untuk mengambil narkoba dari tangan IN. Penangkapan terhadap 2 pria paruh baya kurir narkoba tersebut setelah polisi mendapat informasi adanya pengiriman narkoba bernilai miliaran rupiah dari Provinsi Aceh melalui Pekanbaru dengan tujuan Sumatera Selatan. Narkoba berupa sabu yaitu 2008,086 gram atau kurang lebih 2 kilo. Barang tersebut atau sabu tersebut akan dibawa ke Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Betung. Barang bukti hasil dari penyelidikan anggota ini barang dari Aceh namun melalui Pekanbaru. IN berkilah dengan alasan klasik, desakan ekonomi untuk menghidupi keluarga sehingga nekat menjadi kurir barang haram. Ia dijanjikan upah 20 juta rupiah. Namun bukannya upah yang didapat, IN malah bakal dipenjara setelah menjadi tersangka pasal 114 dan 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup. Saat ini Polda Jambi masih melakukan pengembangan guna mencari tahu identitas pemilik dan pemesan sabu yang dibawa tersangka. Dari Kota Jambi, Adrianus Anyus melaporkan. Pasca kebakaran di Pulau Gadung, Jakarta Timur, puluhan warga terpaksa mengungsi di musola terdekat. Mereka berharap Pemprov DKI memberikan bantuan untuk merenovasi rumah mereka. Dan untuk mengetahui kondisi di lokasi kebakaran, berikut laporan Esra Ambarita. Sejumlah rumah warga. Pemirsa, pasca terjadinya kebakaran di Pulau Gadung di Jakarta Timur, sejumlah rumah warga atau informasi terbaru yang kami dapatkan ada setidaknya 17 rumah warga yang terdampak. Dan saat ini saya berdiri tepat di salah satu rumah yang terdampak. Pemirsa bisa lihat bahwa sisa adalah puing-puing. Ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak pasca terjadinya kebakaran pada pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Dan tadi proses pendinginan kurang lebih pada siang hari, yakni pukul 11 siang 52 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk saat ini warga sudah melakukan dari pengungsian di musola dan
ini adalah juga merupakan salah satu kamar, kalau kami melihat ya, kamar ataupun ruangan yang juga terdampak dari kebakaran ini. Adalah sisa-sisa puing, ada kasur, kemudian juga ada lemari, begitu juga dengan jendela yang sudah hancur. Dan berdasarkan penuturan warga bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan maupun dokumen berharga dan barang-barang lainnya yang warga pikirkan ketika terjadi kebakaran adalah bahwa mereka harus mengungsi. Dan dalam peristiwa ini tidak hanya rumah yang dilalap si Jago Merah, namun peristiwa naas ada sebanyak 3 balita yang meninggal dunia atau tewas akibat kebakaran ini. Hingga sekarang masih dari pihak polisi menduga bahwa ini diakibatkan oleh korsleting listrik. Sementara itu pihak warga tidak jauh dari sini memilih mengungsi di musola. Bantuan demi bantuan pun diberikan, namun warga tetap berharap bahwa dari pihak pemerintah melakukan pembangunan ataupun renovasi dari rumah yang sudah terbakar. Dari Jakarta, Esra Ambarita, M. Indra, dan Rizky Solihudin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, satu rumah dan mobil ambulans masjid di Kota Depok, Jawa Barat hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat warga sedang menjalankan sholat Jumat hingga menimbulkan kepanikan. Kobaran api membakar sebuah mobil ambulans yang terparkir di garasi Masjid As-Salam di Jalan Raya Tole Iskandar, Cilodong, Kota Depok. Peristiwa kebakaran ini terjadi saat warga sekitar sedang menjalankan sholat Jumat hingga menimbulkan kepanikan. Menurut pengurus DKM, api berasal dari salah satu rumah warga yang berada di sisi masjid. Sejumlah jemaah yang mendengar suara ledakan berhamburan menyelamatkan diri dan berjibaku memadamkan api. Setelah 30 menit berselang, petugas damkar Kota Depok dibantu warga berhasil menjinakkan si Jago Merah. Meski kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini tidak menimbulkan korban, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sakit hati karena telat digaji serta akibat kecanduan foya-foya di tempat hiburan malam, seorang karyawan nekat mencuri peralatan perkawinan senilai ratusan juta rupiah di gudang tempatnya bekerja. Aksi pelaku terungkap setelah terekam CCTV. Aksi pria berhelm yang mundar-mandir mengambil berkarung-karung kain, karpet, dan rumput sintetis dari dalam gudang ini terjadi di gudang pelaminan di kawasan Parakaraka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Tak hanya sekali, aksi pencurian ini telah terjadi sebanyak 3 kali oleh pelaku yang sama hingga kerugian bernilai 100 juta rupiah. Dari hasil rekaman CCTV, korban mengetahui identitas pelaku yang merupakan karyawannya sendiri. Pelaku berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Padang saat berada di sebuah warung di daerah Parakaraka, Padang Timur, Kota Padang. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan bal kain, karpet, dan rumput sintetis yang telah ia jual ke sebuah perusahaan pelaminan yang ada di Kota Padang. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan foya-foya di tempat hiburan malam serta sakit hati lantaran majikannya terlambat membayar gajinya. Kita telah berhasil mengungkap dan tangkap pelaku pencurian barang-barang jenis pelaminan. Jadi pelaminan itu ada berupa karpet-karpet, ada berupa rumput sintetis, dan kain-kain tenda pelaminan. Yang mana korban kerugian sekitar kurang lebih dari 100 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.